Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Yuliawati, Antam 20010050009. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, kelas B semester 1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Baik, kita mulai. Nah, ini ya, pada umumnya sering dilupakan perbedaan antara paragraf dan kalimat. Nah, suatu kalimat dalam tulisan tidak berdiri sendiri, melainkan kait-mengait dalam kalimat lain yang membentuk sebuah paragraf. Nah, paragraf itu sendiri merupakan sanian kecil sebuah karangan yang membangun satuan pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karangan. Nah, paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Jadi paragraf itu tuh hasil penggabungan dari satu kalimat ke kalimat lain. Itu akan menjadi sebuah paragraf. Nah, dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Nah, kesatuan itu berarti seluruh kalimat dalam paragraf yaitu membicarakan suatu gagasan tunggal. Nah, kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan mendukung gagasan tunggal paragraf. Nah, jadi dalam sebuah satu paragraf itu tuh harus saling berkaitan satu sama lain, tidak boleh harus membahas sebuah satu topik atau sebuah makna. Nah, itu intinya harus kompak dalam sebuah paragraf tersebut, harus nyambung satu kalimat dengan kalimat lainnya, tidak boleh rancu. Nah, dalam kenyataannya ya, kalau kita membuat paragraf itu tuh kita menemukan sebuah alinea yang hanya terdiri atas satu kalimat, dan hal itu memang dimungkinkan. Namun dalam pembahasan ini wujud alinea semacam itu dianggap sebagai pengecualian karena di samping bentuknya yang kurang ideal, jika ditinjau dari segi komposisi, alinea semacam itu jarang dipakai dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, paragraf itu diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dari sudut pandang komposisi. Pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan, sebab formal yang sederhana boleh saja hanya terdiri satu paragraf. Jadi, tanpa kemampuan penyusun paragraf, tidak mungkin bagi seseorang mewujudkan sebuah karangan. Oke, pengertian paragraf. Nah, paragraf itu sendiri adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok itu adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri, dan kalimat penjelas yaitu merupakan suatu kalimat yang berisikan tentang penjelasan masalah yang terdapat dari kalimat tersebut, kalimat pokok. Nah, jadi dalam satu paragraf itu ada masalah dan ada penjelasnya, ada kalimat masalah dan kalimat penjelas, atau kalimat pokok itu tadi kalimat masalahnya. Jadi dua itu tuh harus bersama tuh. Atau definisi paragraf yaitu adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Nah, paragraf itu mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam, 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Jadi kalau paragraf itu tuh harus ada seperti spasi agak menjorok ke dalam, nanti diikuti dengan barisan lainnya itu tuh agak menjorok ke depan. Jadi gini, ini kalimat pertama dan ini kalimat yang kedua seperti ini. Terus yang kedua yaitu paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga yaitu setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya yang merupakan kalimat pengambang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang keempat yaitu paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nah, kalimat tersebut itu berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran
penjelas lainnya. Nah, paragraf itu bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan. Jadi paragraf itu mempunyai beberapa kegunaan, yaitu yang pertama sebagai penampung fragmen, ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua yaitu alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisannya. Yang ketiga yaitu penanda bahwa pikiran baru dimulai. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu berbeda. Paragraf 1 membahas ini dan paragraf 2. Nah, yang keempat yaitu alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Terus yang ketiga yaitu dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Nah, paragraf itu tuh mempunyai 5 jenis paragraf, yaitu yang pertama paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Nah, paragraf narasi ini terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa, sedangkan paragraf narasi runtut yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindakan ataupun pembuatan yang menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Terus yang kedua yaitu ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi, yaitu suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, juga menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca tersebut. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Nah, paragraf ini yaitu suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar terjadinya. Nah, tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Jadi paragraf argumentasi ini berisi tentang ide pokok yang ada di ide pokok atau pendapat kita atau gagasan menurut kita bahwa itu benar atau seperti apalah itu, pokoknya pendapat kita. Yang terakhir yaitu paragraf persuasi, yaitu suatu bentuk kata, suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuannya bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sebuah paragraf. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika penyampaian saya kurang jelas saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.